Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pips, jadi hari ini aku mau ngejelasin seputar self love. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama people-people yang ada di sini. Kalian pernah nggak sih ngerasa bahwa kalian itu kurang menghargai diri kalian sendiri, atau kalian terus-terusan menyalahkan diri kalian sendiri dalam hal apapun? Nah, atau biasa kita bilang tuh kita kayak ngerasa insecure gitu ya kan. Nah, teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa ada di posisi kalau itu? Kalian pernah ada di posisi itu, pasti rasanya nggak enak banget kan. Pasti kayak duh, serba salah nih, mau ngapain tuh jadi serba salah, karena kita ngerasa diri kita tuh kurang terus gitu. Nah, kalau kalian udah ngerasa kalau kalian udah ngerasa kalian selalu menyalahkan diri kalian sendiri, kalian udah selalu ngerasa kurang terus, berarti tandanya kalian kurang self love atau kurang mencintai diri kalian sendiri. Karena kalian terlalu banyak mendengarkan omongan-omongan dari orang lain, omongan-omongan dari orang lain untuk diri kalian. Misalnya nih ya, pasti teman pernah, teman-teman udah cantik, udah dandan, udah makeup yang cantik, udah pakai baju yang bagus. Teman-teman mau pergi, terus ketemu nih orang yang nggak suka nih sama kalian gitu, pasti mereka bakalan komen, ih Kok dia bajunya kayak norak banget gak sih? Terus terus ini makeupnya menor banget, dia alisnya kotak banget loh. Atau terlalu tebal, alisnya kayak cincang gitu. itu kayak pasti kalau kalian denger itu langsung dari omongan-omongan orang-orang yang ngomongin kalian, pasti kalian kayak langsung kasa, ih emang iya ya, kayak emang iya ya, gue langsung kayak ngaca, emang iya ya nih baju gue jelek banget, atau ih makeup gue beneran ini ya menor banget gitu. Pasti kayak kalian ngerasa langsung sedih atau ngerasa kayak aduh kok gue gini banget ya, apa gue nggak bisa makeup ya, apa baju gue jelek ya gitu. Pasti kalian langsung ngerasa kalau diri kalian tuh jelek gitu gara-gara omongan orang lain. Nah, kalau kalian udah sering merasakan itu terus menerus dan sampai kalian menyalahkan diri kalian sendiri, sampai kalian ngerasa kayak duh, gue udah nggak bisa apa-apa nih, atau gue selalu merasa kurang dalam hal apapun gitu, kayak selalu ngerasa kayak ih gue kurang cantik, gue nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa apapun gitu. Teman-teman harus sadar bahwa teman-teman itu kurang self love, teman-teman kurang mencintai diri teman-teman sendiri. Teman-teman tahu nggak sih self love itu apa? Self love itu bentuk seseorang untuk lebih memprioritaskan diri sendiri dan berhenti sesaat dari menilai diri sendiri dengan orang lain. Nah, jadi teman-teman itu harus memprioritaskan diri teman-teman sendiri dibanding omongan-omongan dari orang lain. Karena itu gak bagus buat diri teman-teman. Nah, gimana caranya biar kita bisa self love? Pertama, kita tuh harus ngubah kebiasaan-kebiasaan negatif, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang membuat kita tuh selalu ngerasa diri kita kurang. Kayak misal nih, teman-teman selalu ngerasa kayak Masalah hidup gue tuh kenapa banyak banget ya? Masalah hidup gue tuh kayak gue tuh selalu dikasih masalah yang gue nggak kayak gue selalu dikasih masalah yang besar gitu. Kok dia nggak pernah ngerasain masalah itu? Kok dia selalu bahagia, tapi gue selalu sengsara gitu. Nah, temen-temen tuh nggak boleh kayak gitu, karena temen-temen harus ingat Allah itu selalu memberikan kita ujian, nggak mungkin di luar batas kemampuan kita untuk karena Allah tuh tahu teman-teman tuh mampu ngejalanin itu semua. Makanya teman-teman dikasih masalah yang mungkin berat, yang mungkin teman-teman kayaknya nggak mampu, tapi sebenarnya teman-teman mampu untuk menjalankan semuanya gitu. Nah, jadi teman-teman itu harus selalu ngerasa kalau itu tuh ya udah, kayak ini tuh hidup yang harus gue jalanin, kayak ini udah sesuai sama yang Allah kasih, gue terima dengan lapang dada, gue jalanin, dan nggak usah iri. Kayak kita tuh nggak usah iri sama kehidupan orang. Kayak teman-teman ngeliat orang ih hidupnya seneng bla, tapi teman-teman nggak tahu kan gimana kehidupan aslinya dia gitu. Nah, teman-teman fokus aja sama diri teman-teman sendiri. Fokus dengan diri teman-teman bukan berarti teman-teman nggak mempedulikan orang lain gitu.
boleh teman-teman peduli sama orang lain dalam hal yang baik atau menolong orang lain, boleh kok. Tapi kalau orang lain berbicara buruk tentang teman-teman, ya udah terima aja, kayak mereka tuh nggak tahu kalau kalian tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngejalanin ini semua. Jadi teman-teman harus mengubah kebiasaan negatif, berpikir terlalu berlebihan atau overthinking lah bahasa anak sekarang kan. Kayak kalau overthinking tuh nggak bagus. Jadi kita harus ngerubah itu. Nah, kayak kita itu kita itu harus bisa nerima hal itu, karena ya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah. Jadi teman-teman ya udah terima aja hal apapun yang cobaan apapun yang Allah kasih, cobaan apapun yang teman-teman harus jalan. Jadi teman-teman terima aja dengan lapang dada gitu. Yang kedua, bersyukur itu penting banget teman-teman, karena kalau kita bersyukur dan kita selalu merasa cukup dengan apa yang telah ada dalam diri kita, maupun itu kelebihan atau kekurangan yang ada. Kalau teman-teman terus ngerasa bersyukur, maka sifat-sifat negatif yang tadi ada di teman-teman itu bakalan menghilang dan tergantikan oleh sifat-sifat positif, karena teman-teman selalu ngerasa kalau teman-teman itu cukup. Misal mungkin dia cantik gitu, terus teman-teman ngerasa teman-teman nggak cantik, mungkin teman-teman bisa bahwa nggak apa-apa gue kayak gini, tapi mungkin gue punya kelebihan yang dia nggak punya gitu. Jadi teman-teman harus selalu kayak, iya gue tuh bisa, gue tuh harus selalu bersyukur apa yang Allah udah kasih ke gue harus selalu gue terima dengan lapang dada, dan gue harus menerima itu maupun itu kekurangan ataupun kelebihan yang ada. Nah, abis itu teman-teman kalau ngerasa masalahnya berat banget, teman-teman juga pasti perlu teman ceritakan. Nah, teman-teman juga bisa nih cerita ke orang lain atau ke orang tua, mungkin ke pacar gitu kan, atau ke suami atau ke sahabat gitu yang teman-teman bisa percaya. Nah, kalau teman-teman udah cerita sama orang yang teman-teman percaya, insya Allah itu bisa menenangkan hati teman-teman, karena udah ngerasa kayak bebannya terangkat sedikit nih, karena teman-teman udah cerita ke orang yang teman-teman percaya gitu. Terakhir, nah teman-teman perlu banget apresiasi diri teman-teman. Apresiasi diri itu bisa bentuk self reward. Misal teman-teman udah ujian nih, terus besoknya pengen makan ramen, self reward buat diri sendiri makan ramen karena gue udah ngerjain ujian dengan baik gitu, dengan dengan hasil yang memuaskan kayak gitu. Atau dengan membeli barang, mungkin teman-teman karena udah menang lomba gitu, terus teman-teman pengen self reward beli barang atau beli makeup misalnya gitu kan, atau beli motor kan gitu. Nah, apresiasi diri juga nggak harus selalu tentang barang, atau misal teman-teman hanya sekedar diam gitu berdoa, atau teman-teman butterfly hug kayak melakukan butterfly hug, terus teman-teman bilang sama diri teman kayak terima kasih hari ini kamu sudah menjalankan segalanya dengan baik gitu. Kayak teman-teman mengapresiasi diri teman-teman itu dengan banyak cara gitu. Bisa dengan berdoa, terus teman-teman bilang kayak makasih ya hari ini kita udah ngejalanin hari yang berat, semoga kita bisa ngejalanin hari-hari ini ke depannya gitu. Terus yang terakhir itu teman-teman juga harus yakin terhadap setiap keputusan yang teman-teman ambil. Nah, jadi teman-teman itu harus mempunyai pendirian yang tangguh. Kalau teman-teman mempunyai pendirian yang tangguh, itu menentukan hal yang diinginkan gitu. Kalau kita bisa mengambil keputusan dengan yakin, berarti kan kita bisa bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Nah, karena nih udah banyak nih aku cerita cara gimana kita untuk self love. Nah, teman-teman harus banget nih terapin self love ini dengan semaksimal mungkin, dan teman-teman harus memulai itu dari diri teman-teman sendiri, dan teman-teman harus berani. Karena cerita-cerita kita hari ini udah selesai, aku mau ngasih pesan buat teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan selalu berusaha untuk memenuhi sebuah ambisi yang ada di kepala teman-teman ya, dengan segala macam ekspektasinya, tapi teman-teman itu
ngejalin aja apa yang ada ke depannya. Bukan berarti teman-teman gak berusaha ya, tapi kayak ya udah, teman-teman boleh berambisi, boleh berekspektasi, tapi jangan mau semua itu teman-teman wujudin. Kayak nanti kayak maksa diri teman-teman sendiri gitu. Kalau itu nggak terwujud, nanti jadi beban. Kalau teman-teman nggak berhasil, jangan anggap itu beban, tapi anggap itu sebagai Evaluasi. untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Pips.